Padahal sebenarnya ada dua brand yang bisa menjadi spotlight yang membuat kebanggaan Indonesia ya, dibanding heboh-heboh terkait orang-orang atau brand-brand yang datang ke Paris bikin show di waktu bersamaan dengan acara Paris Fashion Week-nya. Seminggu ini netizen Indonesia dikasih suguhan yang menarik ya, banyak pembahasan. Jadi ada, kalau teman-teman ikut, yang lagi rame itu adalah mengenai Paris Fashion Week dan Paris Fashion Show, PFW dan PFS ya. Jadi di Paris Fashion Week itu ada dua secara resmi diundang. Jadi dari Indonesia itu ada Jewel Rocks Bijux, saya jangan sampai salah sebutan. Itu adalah brand perhiasan dari Bali, dan satunya adalah Shein Sheila. Itu brand fashion yang di sana itu berasal dari Purbalingga. Jadi sekali lagi, bukan dari Jakarta, bukan dari Bandung. Intinya bukan dari kota-kota yang kita kenal dengan fashion yang heboh, tapi malah untuk fashion itu dari Purbalingga, dan perhiasan itu dari Bali. Masalahnya adalah, yang bikin rame adalah jadi ada brand-brand Indonesia yang ke Paris, dan ini kan kita bicara fashion ya, tapi yang ikut itu ada sampai makanan, ada sampai skincare. Itu yang bikin yang pertama adalah agak aneh aja, tapi nggak masalah karena memang mereka mengclear di awal adalah mereka ngikut di Paris Fashion Week. Tapi setelah dilihat bahwa Indonesia hanya dua yang diundang secara resmi, mulailah terjadi kontroversi, mulailah jadi rame, banyak yang pertanyakan, netizen banyak yang mencari tahu. Akhirnya dari beberapa istilahnya desainer mulai angkat bicara, dan akhirnya tuh di kontennya Nikita Mirzani ya, kalau nggak salah, di kontennya Nikita Mirzani yang lagi show juga, lagi live di Paris, itu ada netizen yang bertanya mengenai hal tersebut. Nah, mulai dikuak-kuak dan segala macam. Tempatnya kecil, maksain. Kan gue lihat, yang penting di Paris show off gitu. Positif aja mereka fashion show di Paris, nggak ada yang lihat. Ngapain lu? Cuman buat show off biar didengar sama orang Indonesia. Nggak ada yang lihat, nggak ada. Terakhir juga dari brand yang ikut ke Paris Fashion atau yang ikut ke Paris itu akhirnya juga minta maaf terkait hal itu. Mereka juga bilang ada miskomunikasi di awal. Yang menurut saya sih yang disayangkan, akhirnya dua brand yang mewakili Indonesia atau yang diundang secara resmi Indonesia itu bukan jadi spot utama. Padahal sebenarnya ada dua brand yang bisa menjadi spotlight yang membuat kebanggaan Indonesia ya, dibanding heboh-heboh terkait orang-orang atau brand-brand yang datang ke Paris bikin show di waktu bersamaan dengan acara Paris Fashion Week-nya. Nah, banyak yang komentar sih asik sih. Ada yang bilang ini bukan masalah kejujuran, tapi lebih kepada integritas. Kalau memang dari awal mereka merasa juga ada miskomunikasi tentang undangan mereka untuk ke Paris Fashion Week karena di-tag lah dan segala macam, tapi kan pada saat pelaksanaannya kan sudah tahu ya, karena berita yang saya scrolling, saya baca bahwa mereka membuat show di lokasi yang di Paris dengan waktu yang bersamaan, tapi di lokasi yang agak keluar, bukan di kota. Kemudian itu juga membawa audiens sendiri untuk melihat show mereka. Ada yang bilang gini, secara legal yang dibuat oleh brand-brand Indonesia tuh nggak masalah, tapi secara etis yang tadi saya bilang, integritasnya itu yang menjadi dipertanyakan. Sekarang kita coba baca-baca komentar dari netizen ya di Twitter. Saya coba search mengenai Paris Fashion Week. Kita lihat apa komentar-komentar netizen di situ. Lucu-lucu. Ada yang bawa serius, ada yang bercandain kayak gitu ya. Nah, coba kita lihat. Oke, ini ada komen lucu nih. Lucu tapi menohok. Ya kali geprek bensu di Paris Fashion Week. Wah. Komedi banget, lu kira bazar Ramadan. Iyalah, ini namanya juga Paris Fashion Week, kok bisa ada brand makanan yang ikut. Nah, ini komentar juga kayaknya lebih kepada teman-teman netizen, banyak yang ke geprek bensu ya karena makanan ya. Ini ada dari Brian Barcelona, salah satu centang biru juga.
kalaupun harus ada perwakilan ayam geprek di Paris Fashion Week, yang berhak punya kesempatan ya Bu Rum, Mas Kobis, dan ke Prabon, bukan yang lain. Jadi dia menganggap bahwa untuk makanan pun masih banyak yang lebih bagus dibanding yang ikut, yang tanda kutip ikut ke Paris Fashion Week. Nah, ini komen dari Witsyah Tempe Goreng. Saya hanya coba baca ya. Yang paling benar cuman Marisa Ica yang di story IG-nya bilang fashion show during Paris Fashion Week, bukan Paris Fashion Week. Berarti dia doang yang ngerti apa itu sebenarnya Paris Fashion Week or fashion show in Paris. Padahal artis-artis besar ada yang ikut juga, tapi kok kagak ngerti ya. Jadi tadi yang seperti saya bilang, jadi awalnya ini tambah panjang karena ada brand, ada yang owner brandnya itu agak apa ya istilahnya, belum mengakui, tapi akhirnya kan mengakui bahwa dia minta maaf. Tapi awalnya itu bikin tambah panas karena merasa bukan salah mereka, karena dari awal disampaikan bahwa ini di Paris Fashion Week. Tapi ya itu tadi saya bilang ya, agak aneh karena setelah rangkaian kan tuh ada beberapa hari tuh, harusnya pada saat hari pertama itu kan sudah tahu bahwa ya istilahnya gini, Paris Fashion Week-nya bikin di kota Jakarta, kemudian Paris Fashion Show-nya bikin di Tangerang misalkan ya, seperti itu. Jadi sebenarnya setelah hari pertama pun sebenarnya sudah bisa tahu bahwa ini bukan di Paris Fashion Week secara resmi acaranya, kayak gitu. Ya itu sedikit membahas yang lagi rame di netizen Indonesia ya seminggu ini. Masalah benar apa tidak ya sudah, kita sudah tahu bahwa yang resmi diundang adalah dua brand tadi, ada Sinsela dan Jewel Rocks Bijux dari Bali. Kemudian yang lainnya ini adalah yang mengadakan show di Paris yang bersamaan waktunya dengan Paris Fashion Week. Semoga ke depan hal-hal ini, kalaupun ke sana juga ada masalah, kita juga bangga ya bikin show di sana menjadi pusat perhatian seluruh dunia, atau di Indonesia brandnya bisa naik. Tapi ya seperti tadi ada yang komen-komen juga mengenai integritas, karena ada yang bilang bahwa ikut di Paris Fashion Week, event internasional, tapi ya rupanya mereka hanya melakukan show di kota Paris dengan waktu yang bersamaan dengan event tersebut. Oke, itu dari saya coba akan bahas yang rame-rame di netizen kita per minggu. Tapi melihatnya dari sisi lain, bahwa di sisi lain adalah bagaimana pandangan netizen terhadap hal-hal tersebut. Itu dari saya, sampai jumpa lagi, bye.